Ini juga nggak tahu akan lancar atau enggak karena internetnya jelek. Mm-mm. So mungkin semua udah baca ya, kita temanya hari ini tentang taman hati. Kira-kira ada yang ini nggak? Tentu saja tidak mengerti. Ada yang punya gambaran nggak? Mau ngomongin apa sih soal taman hati itu? Isi hati. Oh bukan ya, beda ya. Ini ya Isi udah kayak hati. mau ngomongin hidayah sih. Hmm? Udah kayak mau Emang ada ngomongin hidayah judulnya taman hati? Kan nggak ada. bisa aja. Kita warming up dulu. Jadi aku mau nanya dulu. Mendengar apa namanya tema kita tentang taman hati. Kira-kira ada yang punya gambaran nggak? Taman hati itu berbicara soal apa? Taman hati. Yang ada di pikiran aku mah kayak isi hati kita gitu. Cuman karena taman jadi kayak yang indah-indah gitu. Nah, Bukan ya? kayak taman jadi yang indah-indah. Oke. So, some background. Pernah nggak ketemu sama orang yang ketika, ini ada dua orang yang berbeda, ketika menghadapi satu masalah yang sama, ternyata responnya beda? Oh, sering banget. Iya sih. Udah pastilah ya, karena Iya. kita aja saat ini, Kamila, Ami, Gina, saya gitu ya. Kalau saat ini kita dihadapkan dengan satu permasalahan yang sama, saya jamin sekarang sudah ada 5 sudut pandang. Karena masing-masing kan berbeda-beda ya, punya pendapat masing-masing, punya pengalaman masing-masing, punya nilai masing-masing, dan juga pasti punya solusi masing-masing. Lebih jauh lagi, mungkin kita akan berbicaranya seperti ini. Bukan hanya perbedaan perilaku, tetapi ada orang-orang, ada orang-orang yang ketika menghadapi situasi tertentu itu, yang dikedepankan adalah amarah. Atau kalau anak-anak zaman dulu tuh, bilangnya manusia-manusia sumbu pendek gitu. Manusia apa? Maaf? Sumbu pendek. Sumbu. Oh, iya Jadi pernah dengar. gampang tersulut, gampang meledak. Sumbunya teh pendek gitu ya. Dibilangnya sumbu pendek. Nah, pertanyaannya, kenapa ya ada orang-orang yang kemudian dia tuh terlalu terlalu mengumbar emosi, terlalu tidak dapat mengendalikan amarahnya, seolah-olah segala sesuatu itu diselesaikan dengan amarah. Atau mungkin ada juga orang-orang yang hobinya itu atau sukanya ngejelekin orang aja. Hampir tidak ada waktu atau hampir tidak ada kesempatan di mana dia tuh ngomongin yang baik-baik tentang orang lain. Pokoknya kalau kita ketemu dia yang diomongin tuh yang jelek-jelek aja terus. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang kalau kita ketemu yang diomongin masalah terus. Sampai kadang tuh yang capek gitu ya ngedengerinnya gitu ya. Nah, undi atulah gitu, perasaan kemarin udah ngomongin masalah dan sekarang ngomongin masalah lagi gitu kan. Kapan beresnya hidup maneh teh gitu kan. Terus ada yang seperti itu. Terus apalagi contohnya? Ada yang larut dalam kesedihan terus dan lain sebagainya. Kira-kira kenapa ya mereka seperti itu? Tentu kalau misalnya saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai seorang hipnoterapis, nanti saya akan bilang itu semua karena adanya luka batin. Iya, itu ada luka batin pasti. Nah, tetapi apa yang membuat kemudian perilakunya muncul dan luka batin itu berkepanjangan? Kebiasaan bukan sih, Coach? Karena Kebiasaan contoh, bisa, misalkan contoh dari orang tua. kebiasaan bisa. Bisa jadi. Kebiasaan juga bisa. Berarti kalau kebiasaan kan tidak ada luka batin ya. Dia Oh, belajar iya. untuk menjadi seperti itu gitu. Iya, iya. Nah, akan tetapi begini, yang ingin saya tanyakan adalah yang tadi saya contohin itu kan semua adalah perilaku-perilaku yang goreng pisan gitu, yang jelek banget gitu. Perilaku-perilaku yang tidak terpuji gitu ya. Orang marah itu wajar, orang marah itu perlu dalam rangka dia mempertahankan mungkin bisa jadi eksistensi dirinya atau mempertahankan nama baik keluarganya atau mungkin mempertahankan harga diri dari keluarganya dan lain sebagainya. Wajar kalau seseorang itu marah.
Tetapi kalau seseorang dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dikedepankan adalah amarah, ini bukan sesuatu yang wajar. Tetapi itu sering terjadi. Nah, pertanyaannya kan kenapa terjadi? Nah, maka saya mencoba untuk menggunakan, sebuah perumpamaan. Perumpamaannya itu sederhana, perumpamaannya seperti ini, seandainya seandainya di hadapan masing-masing ini tuh sekarang ada sebuah teko, Mhm. oke. Bagaimana cara kita mengetahui isi teko itu? Diketok. Mhm. Tok 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 gitu. Terus, "Assalamualaikum," gitu ya. Nanti dari dalam, "Waalaikumsalam," gitu. "Kamu isinya naon?" Gitu. Aduh kalau digosok nggak mungkin ya? Kalau di depan kita ada Gitu. sebuah teko, Mhm. satu-satunya cara kita bisa mengetahui isi teko itu kan dengan cara dituang. Oh. Ya, Mhm. kalau ada teko di depan kita tuang, oh yang keluar itu air bening, Mmm. maka kita tahu isinya teh air bening, ya kan? Nah, Mhm. kalau kita tuang, keluarnya tuh air teh, oh kita tahu, oh ternyata ini isi tekonya teh air teh. Kalau tekonya kita tuang, keluarnya kopi, maka kita tahu teko ini isinya adalah kopi. Nah, maka kalau ada orang yang dalam menghadapi satu, kondisi yang dikedepankan adalah amarahnya, yang dikedepankan adalah emosinya, maka kita tahu bahwa, oh isinya tuh yang seperti itu loh. Mmm. Jadi kita tidak berbicara dalam konteks, luka batin dulu ya, itu ada. Nah, tapi Gina sendiri juga tadi kan mengatakan bahwa, oh nggak selamanya luka batin, ternyata proses belajar juga bisa. Proses belajar itu kan bukan luka batin, gitu. Dia dari hasil observasi, dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang harus dia lakukan, bahwa cara untuk menghadapi situasi itu harus seperti itu, kan dia belajar. Nah, tetapi yang ingin kita nggak akan berdebat tentang, "Oh, ini karena apa ya?" Kita nggak akan tidak mau berdebat tentang itu, gitu. Nah, kan tetapi kita bisa sepakat, perilaku seseorang itu pada dasarnya mencerminkan apa yang ada di dalam diri dia. Perilaku seseorang mencerminkan apa yang ada di dalam diri dia, seperti teko tadi. Jadi kita bisa melihat, oh orang itu tuh isinya seperti itu ya karena perilakunya seperti itu, gitu. Nah, beda dengan pemain peran nih ya. Jadi kalau pemain peran kita nonton film nih, kita nonton film, terus kemudian ada sebuah adegan, pasti kan kalau film udah pasti ada adegan. Mmm. Di adegan itu adalah seorang artis, ada seorang artis, ya katakanlah artisnya namanya si Ica gitu ya. Nah, terus Itu juga di masuk. di film itu, si Ica tuh karakternya penipu misalnya. Ya kita Oh kan itu tidak mah bisa bukan karakter mengatakan Coach. kita tidak Iya bisa sih. mengatakan bahwa, "Oh Ica itu adalah penipu," kan nggak bisa begitu, ya Mhm. kan? Atau misalnya di situ si Ica tuh di film itu si Ica marah-marah terus, oh berarti dalamnya Ica enggak, karena dia berperan, dia sedang menjalani sebuah karakter tertentu. Nah, ini hanya berlaku dalam kehidupan nyata ya, gitu. Atau mungkin ini juga tidak berlaku di dalam profesi. Misal, seorang pelatih tinju dalam melatih, anak didiknya, pasti akan teriak-teriak, pasti akan penuh dengan emosi gitu. Ya bukan berarti isinya dia seperti itu, karena itu adalah tuntutan peran dia. Jadi kita jangan jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya, jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang kemudian kita jadi menghakimi orang lain gitu, karena, eee, kita memahami bahwa, oh ternyata dari perilakunya itu adalah mencerminkan isi di dalam orang itu gitu. Jadi kalau perilakunya marah-marah, oh dia pemarah, belum tentu. Karena banyak pelatih tinju itu yang ternyata justru isinya tuh penuh dengan kelembutan gitu, dirinya tuh penuh dengan kelembutan. Banyak, itu hanya tuntutan peran aja. Eee, saya pribadi juga sama, ketika saya melakukan proses terapi dengan saya melakukan proses coaching itu akan berbeda. Kalau proses terapi itu akan penuh dengan welas asih dan lain sebagainya, proses coaching itu akan tegas dan cenderung keras gitu. Jadi, itu karena peran, bukan karena aslinya tuh seperti itu, bukan.
Nah, tapi kalau dalam kehidupan keseharian terus kita melihat bahwa, oh orang ini kok dikit-dikit marah dan lain sebagainya, maka kita tahu, oh ternyata isinya tuh seperti itu. Terlepas dari penyebabnya ya, kita nggak akan bicara penyebabnya dulu. Pertanyaannya lalu kenapa ada orang yang hanya mengeluarkan hal-hal yang negatif? Baik itu dalam bentuk perilaku, baik itu dalam bentuk perkataan, bahkan mungkin dalam bentuk pemikiran. Mengapa ada orang-orang yang kok sedemikian buruknya gitu perilakunya, sedemikian tidak elok gitu yang dia keluarkan. Apa penyebabnya? Nah, maka kita akan memahami bahwa satu-satunya penyebab adalah karena memang tidak ada keindahan di dalam dirinya. Karena kalau seseorang memiliki keindahan di dalam dirinya, maka keindahan itu yang akan keluar. Karena aslinya seperti itu gitu. Yang lainnya itu adalah atribut. Yang lainnya itu adalah pernak-pernik atau hanya sekedar hiasan gitu. Contoh tadi ya, teko tadi. Ada sebuah teko yang isinya itu air kopi. Terus kita inginnya tuh kita nggak mau kopi hitam gitu. Maunya kopi susu. Nah, maka gula dan susu itu kan selalu diletakkan di luar gitu. Biasanya tuh kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang, terus disajikan kopi, tapi kopinya itu di dalam teko, itu biasanya yang namanya susu atau creamer atau dan gula itu nggak ada di dalam teko, itu ada di luar teko. Artinya creamer dan atau susu dan si gula itu kan hanya atribusi, bener nggak? Tetapi jati diri sejatinya ya ada si kopi itu. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Ami kayaknya mic-nya di off aja deh, Mi, feedback ke saya. Nanti boleh diaktifin kalau mau bicara. Nah, jadi kalau kita punya keindahan, bukan berarti kita nggak bisa marah. Tetapi orang yang memiliki keindahan di dalam dirinya, kemarahannya pun itu menjadi sesuatu yang menginspirasi orang lain. Kemarahannya tidak akan melukai perasaan orang lain. Karena pada dasarnya yang di dalamnya sudah indah. Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak? Hmm? Sampai Aku sini baru dulu. baru masuk jadi belum bisa memahami. Itu Tapi bisa resiko. ngeklaim. Itu resiko namanya. Siapa suruh terlambat. Bingung cara masuknya coach. Ya ampun. Iya, tadi juga beberapa kali coach. Kelihatan gapteknya. Ya. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa memiliki keindahan itu di dalam diri kita? Caranya banyak. Caranya banyak. Mungkin kalau saya sedang berperan menjadi seorang hipnoterapis, saya akan mengatakan gini, cara membuat keindahan di dalam diri kamu adalah dengan melakukan proses hipnoterapi. Bisa? Bisa. Karena pada dasarnya ketika luka batin kita sudah selesai, ketika permasalahan kita itu sudah tidak lagi jadi masalah, ya maka keindahan itu akan muncul di dalam diri kita. Itu satu caranya. Cara yang kedua adalah dengan puasa. Puasa. Puasa apa? Puasa dari segala hal yang akan memberikan input negatif ke dalam otak. Nah, kalau di dalam dunia psikologi itu ada tuh kita disuruh puasa, nggak boleh nonton TV, terus kemudian tidak boleh bersentuhan dengan gadget selama periode waktu tertentu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada hal-hal tanda kutip hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita untuk diproses dan dikeluarkan dari sistem kita gitu. Sehingga ya sama kayak detoksifikasi lah sebetulnya. Nah, hanya kadang kan proses detox itu butuh waktu yang rada panjang, sehingga inputnya harus dibatasi. Nah, ada cara yang seperti itu. Bisa? Bisa. Nah, yang kita akan bicarakan pada malam hari ini adalah satu cara yang disebut dengan taman hati. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membentuk taman hati di dalam diri kita? Ya. Nah, ini pasti butuh latihan. Pasti butuh latihan. Karena
si taman itu perlu untuk kita, eee, install, perlu untuk kita masukkan ke dalam sistem kesadaran kita. Nah, tetapi awalnya kita lakukan dari mana dulu? Untuk yang terbiasa dengan meditasi, proses bagaimana kita menciptakan taman hati di dalam diri kita, itu bisa dilakukan dengan proses meditasi, sambil meditasi bisa. Nah, tapi yang tidak pernah meditasi dan tidak mengerti caranya melakukan meditasi seperti apa, maka itu bisa melakukan proses yang namanya visualisasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya tuh sederhana. Coba sekarang kita semua, tutup mata dulu. Tutup mata dulu, terus mulai bayangkan sebuah taman. Yang simpel aja dulu. Boleh taman yang pernah didatangi, boleh taman yang ingin didatangi, atau mau menciptakan taman sendiri juga boleh. Yang sederhana dulu. Barangkali ada hamparan rumput, ada tanaman-tanaman, barangkali seperti itu. Yang sederhana dulu, ya. Nah, kalau sudah bisa membayangkan, boleh buka mata dan boleh cerita yang dibayangin apa. Siapa dulu? Ica dulu. Terserah, kan udah Gini dewasa, dulu masa dong. disuruh-suruh. Eh, kalau taman yang ada di bayangan aku mah kayak pernah nonton kartun yang apa? Taman luas banget terus kayak Mhm, bunga-bunga biasa aja terus di pinggirnya tuh kayak ada tebing gitu. mhm, Gitu. Terus banyak di belakangnya tuh kayak pohon-pohon kayak mirip hutan tapi nggak terlalu lebat kayak gitu. mhm mhm mhm. Oke, Gitu. bagus. Yang lain? Kalau aku kebayangnya tamannya tuh penuh dengan rumput hijau yang lebar, tapi nggak nutupin cahaya matahari. Jadi tetap ada Mhm, cahaya matahari. mhm, Terus hijaunya hijau muda, jadi nggak yang gelap teing lah. mhm, Hmm, ya jadi antara adem dan terang. mhm. Oke, bagus. Aku kayak Patino Sidin ya, bagus, bagus. Ya, yang lain gimana Ami dan Kamila? Tamannya seperti apa yang dibayangkan? Aku mah bayanginnya tamannya yang alami. Tanahnya rata juga enggak, cuman itu indah, tapi view-nya gunung tanahnya. Terus ya itu emang alami kayak lembah gitu aja. Mhm, Terus padang padang rumput yang kayak ada apa ya dandelionnya itu ya, apa ya namanya? mhm mhm mhm, Yang agak-agak ada bunga-bunga putih, tapi bukan bunga banget gitu yang kayak kapas gitu. Terus mhm. sama padang gitu ya di sananya ada pohon tapi nggak banyak, lebih ke banyak padang rumputnya aja. Oke, Kamila sepertinya masih struggle untuk menggunakan Gmeet-nya karena nggak pernah dipakai katanya kan. Oke, mungkin bisa ditulis Mil, tamannya seperti apa. Tapi kita sekarang lanjut lagi ya. Tadi udah bisa membayangkan, artinya semua bisa, melakukan proses visualisasi. Tamannya beda-beda kan ya? Ya pasti beda-beda karena kan, eee, tergantung dari ya, apa yang membuat kita suka, apa yang membuat kita nyaman gitu ya, pasti akan beda-beda tamannya. Tadi adalah taman yang standar. Nah, taman hati itu adalah bukan sesuatu yang standar, bukan sesuatu yang sifatnya berlaku umum atau, eee, ya, karena taman hati itu khusus untuk kita sendiri. Nah, maka proses yang latihan kita yang berikutnya adalah, coba tutup mata lagi, terus kemudian bayangkan kembali taman yang tadi, dan sekarang mulai masukkan semua hal yang membuat bahagia, atau mungkin semua hal yang membuat senang aja dulu. Boleh orang, boleh benda,
boleh barang, apapun itu bebas. Mau yang sesuatu yang sebetulnya tidak ada pun diciptakan sendiri juga boleh. Mau ditaruh artis Korea juga boleh. Ketawa bentar. Loh ini serius. Gitu ya. Bebas. Masukin aja semua yang membuat senang, semua yang membuat bahagia dimasukin ke dalam taman hati itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Ada orang yang mungkin suka dengan Mickey Mouse ya, dimasukin Mickey Mouse ke dalam taman hatinya. Jadi jangan terpenjara dengan sesuatu yang harus logis. Kalau sudah bisa membayangkan ya, selengkap-lengkapnya, nah boleh buka mata lagi. Nah untuk yang kali ini nggak perlu cerita, karena ini sudah mulai personal, ya. Jadi tidak perlu diceritakan. Nah tapi saya mau tanya, ada kesulitan nggak dalam membayangkan itu semua? Ada. Apa kesulitannya? Yang bikin bahagia apa ya? Tadi belum kepikiran orang sih. Mhm. Ya apa gitu. Itu aja sih. Ya, makanya saya lengkapi dengan yang bikin bahagia atau yang membuat senang aja dulu, Mhm. Ya gitu. tapi setelah dipikir-pikir ada juga Coach. Iya, dimasukin aja. Iya. Ada yang aneh nggak? Masukin benda-benda aneh atau apa, sesuatu yang aneh gitu ke situ? Kuromi. Hah? Kuromi. Kuromi itu apa? Kayak apa sih, tokoh kartun kayak My Melody, Oh, cuman oke. ini Kuromi ya. Oke 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 oke, nggak masalah. Iya, karena saya tuh kalau, dulu ya waktu saya pertama kali membuat taman hati itu dan sampai sekarang masih ada, itu ada T-Rex di situ. Wah, Iya, ada eh, T-Rex, terus kemudian ada Bahat Titanoboa, aku juga masukin harimau Coach. hewan-hewan raksasa gitu ya. Nah, terus Iya. ada Marilyn Monroe gitu, Oh. ada Freddie Mercury, nggak apa-apa gitu, karena itu sesuatu yang membuat saya senang, ya. Iya. Ada lukisan-lukisan lukisan-lukisan apa namanya, eee, saya lupa ya namanya tuh, yang kalau ngelukis tuh nggak simetris tuh. Bukan nggak simetris, tapi bentuknya jadi kayak pecahan, Picasso gitu. Hmm. Ada semua masukin di situ. Hmm. Apakah lukisannya itu benar-benar asli seperti yang pernah dibuat? Ya saya nggak tahu. Saya tidak terlalu ini, tapi saya kayaknya pengen masukin lukisan lah gitu. Nah terus tiba-tiba yang diingetan, oh Pablo Picasso, oh ya udah masukin. Ya lukisannya mah suka-suka saya, kayak gimana bentuknya gitu kan, taman-taman saya, hati-hati saya, dan rumah saya itulah gitu. Nah jadi gitu. Nah itu di, install gitu ya. Nah, tahap yang ketiga tahap yang ketiga kita langsung praktek aja ya biar gak kebanyakan teori gitu. Tahap yang ketiga sekarang silahkan tutup mata lagi. Bayangin lagi tamannya seperti tadi yang terakhir ya, ketika semua benda-benda yang kita sukai, yang kita sayangi, yang kita senangi itu ada di taman ini. Bayangkan lagi dan sekarang fokus pada perasaan pada saat melihat itu semua. Rasanya seperti apa? Rasakan rasanya seperti apa, seperti di tubuh sebelah mana, dan kalau boleh dikasih angka, kalau boleh dikasih nilai dari 1 sampai 10, nilainya kira-kira berapa?
Jadi ada 3 instrumen ya, rasanya seperti apa, terasa seperti di tubuh sebelah mana, dan apabila diberikan nilai, kira-kira nilainya berapa? Sudah? Kalau sudah boleh cerita, rasanya seperti apa? Hangat di bahu kiri 8. Bukan rasa hangat, maksudnya gini, ketika mau melihat semua itu yang dirasakan tuh apa? Oh, ngerasa disayang aja. Ngerasa disayang, oke. Ngerasa disayang Oh, itu ada di tubuh sebelah mana? bahu kiri. Oke, nilainya 8 ya. Kalau Gina? Ingetin ya, Eh, masing-masing ingetin loh. ya, Mhm, seneng aja coach. Kayak tenang, apa? Excited gitu kayak udah nggak butuh mhm, apa-apa lagi, udah gitu itu aja udah. Aku senang. mhm. 10 Oke, good, bagus. Di di tubuh apa? Jantung ya? di Kayak jantung. deg Oke, deg deg. mhm mhm. Ica, Aku ngerasanya damai, Coach. Kok damai ya? damai, Tenang terus? sih, tenang. Terus kerasanya sama di jantung juga. Mhm, Terus tapi rasanya 6 sih. 6, oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa ada yang 10, ada yang 8, ada yang 6, itu tergantung dari, bagaimana kita berlatih sebetulnya. Kalau angkanya kecil bukan berarti buruk, enggak, karena kan sudah bisa membayangkan. Nah, tetapi di dalam sistem kita, di dalam sistem pikiran kita, itu ada yang namanya asosiasi disosiasi. Nah, ketika Gina mengatakan 10, berarti Gina sudah bisa terasosiasi secara penuh dengan apa yang dibayangkan. Kalau 8 itu baik, 6 juga baik, hanya belum bisa penuh. Jadi kalau misalnya, oh angkanya tuh 6, nah mungkin sekitar baru 60% dia connect dengan si, visualisasi tadi. Tapi nggak apa-apa, kan baru hari pertama, bener nggak? Semua orang juga nggak lahir-lahir bisa kan, pasti belajar dulu gitu, nggak jadi masalah. Nah kuncinya makanya saya tadi mengatakan taman hati ini kuncinya harus dilatih setiap hari, harus dilatih setiap hari. Kenapa harus dilatih setiap hari? Nah ini berkaitan dengan langkah yang terakhir. Nah langkah yang terakhir adalah, boleh tutup mata lagi semua, bayangkan lagi tamannya, dengan segala ornamen yang sudah dimasukkan ke sana, dengan segala mungkin kalau ada yang masukin orang di situ, dengan segala orang yang lagi di sana dan lain sebagainya. Bayangin lagi, rasakan lagi rasanya, rasanya seperti apa, di tubuh sebelah mana dengan angka berapa sesuai dengan yang masing-masing tadi, rasakan lagi. Nah, dari titik di mana rasa itu ada, sekarang izinkan rasa itu untuk menyebar ke seluruh tubuh. Dan mulai rasakan pelan-pelan perasaan itu mulai menyebar, rasa itu mulai menyebar dari titik bermulanya sampai ke seluruh tubuh. Nikmati prosesnya, kalau sudah boleh buka mata. Yang belum silakan lanjutkan, kalau yang sudah boleh cerita. Apa yang dirasakan? Susah coach. Apanya yang susah? Dia cara menyebarinnya tuh gimana? Jangan Kayak dipikirin caranya, karena cuma mengizinkan aja. oh, Kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan gini,
Di dalam sistem kita itu ada 2 hal yang perlu kita sadari, yaitu kita memiliki logika dan kita memiliki rasa. Logika dan rasa itu tidak akan pernah ketemu. Jadi pada saat kita mengakses rasa, menggunakan logika, nggak akan bisa. Jadi istirahatkan dulu pikirannya, istirahatkan dulu logikanya, jangan pikirin caranya, yang perlu dilakukan hanya mengizinkan dan merasakan. Ada yang sudah, atau jangan-jangan tertidur semua, saking nyamannya. Gimana ya rasanya ya, nggak bisa diceritain sih Kak, cuman kayak misalkan kita nih, beli dulu waktu kecil misalkan beli Mmm, mainan baru yang kita pengen banget, itu kan kayak sebadan-badan teh kayak apa, bukan kesemutan, apa ya, iya. Nah, kalau kayak sampai bisa mengatakan bahwa nggak bisa diceritain rasanya, itu udah benar berarti. oh, Karena kalau kita bisa menceritakan rasanya seperti apa, itu berarti proses dari pikiran, bukan proses dari rasa, oh, iya 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 iya. gitu. Ya. Oh, oke Karena oke. kalau misalnya saya bisa mengatakan gini, rasanya nyaman, dan nyamannya dari mana? Karena kata nyaman itu kan interpretasi dari sesuatu yang kita rasakan. Jadi diinterpretasikan oleh si pikiran gitu. Nah, tapi nyamannya itu nggak tahu nyaman yang seperti apa gitu. Nah, tapi ketika sudah sampai di mungkin tapi bukan berarti salah ya, ketika ada yang mengatakan, "Saya rasanya nyaman, rasanya, enak," gitu ya, rasanya, bahagia gitu, itu bukan berarti salah. Tetapi mungkin baru mencapainya itu 75% sampai 85%. Nah, pada saat sudah, "Ya saya merasakan tapi nggak tahu rasanya apa," gitu. Nah, itu yang benar. Karena sudah tidak lagi melibatkan pikiran, sudah tidak lagi melibatkan logika sama sekali, betul-betul rasa yang nah, taman hati itu berbicara tentang rasa. Karena rasa inilah yang nanti akan memperindah si taman itu, gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh dilatih ya, atau tidak perlu dilatih gitu. Justru harus dilatih terus. Dengan dilatih terus, nanti ada satu masa di mana kita sudah tidak perlu lagi untuk dengan sengaja membayangkan gitu ya. Mungkin kalau awal-awal butuh waktu setengah jam lah, bayangin, kemudian, eee apa namanya, kalau kayak sekarang, yang ikut sekarang itu kan bisa langsung membayangkannya udah tamannya udah penuh gitu, dengan apa yang dimasukin. Nah, tapi kalau yang belum kan musti dari tahap awal, membayangkan dulu taman yang sederhana, terus kemudian diisi dengan hal-hal yang
disukai dengan hal-hal yang membuat senang. Habis itu, eee, apa yang dirasakan, perasaannya bagaimana berada di taman itu. Habis itu disebarkan ke seluruh tubuh. Kan ada 4 tahapan itu yang harus dilalui. Nah, nanti akan ada satu momen di mana itu udah nggak perlu dilakukan lagi. Tapi bukan berarti tidak dilakukan, tetapi dia sudah bersatu dengan sistem kesadaran kita karena si tamannya itu sudah terinstalasi di dalam diri kita. Sehingga dia sudah ada, berjalan secara otomatis. Nah, mencapai ke sana ya butuh latihan. Nggak bisa ujuk-ujuk hanya denger ini sekali, terus besok-besok nggak dilakukan lagi. Berharap tamannya menjadi taman yang sangat luar biasa, ya jangan mimpi gitu. Coba bayangin gini, ada sebuah taman yang indah sekali tapi nggak pernah disiram. Apa yang terjadi dengan taman itu? Rusak. Pasti rusak. Dan mungkin nanti kalau udah rusak, berkembang berbagai macam cerita. Oh, tamannya angker, oh tamannya ini, oh nah itu kondisi hati kita juga sama. Mmm. Kalau kita nggak mau menjaga hati kita nggak mau ngisi hati kita dengan hal-hal negatif dan kita banyak ngambil hal negatif dari luar, lama-lama hati kita tuh jadi rusak. Bukan rusak karena penyakit hati ya, bukan. Tapi, hati kita tuh jadi rusak dan jadi angker gitu. Kan orang yang kerjaannya marah-marah kan angker kan. Serem gitu, bikin orang lain takut gitu. Terus dia mengatakan, "Tapi kalau orang lain takut itu, kan dia jadi nggak berani macem-macem sama saya. Apa bedanya dengan kalau kita disukai dan kita dicintai oleh banyak orang? Apakah orang yang mencintai orang lain itu kemudian, berani macem-macem? Kan enggak, pilihannya cuma 2. Kita mau orang lain itu menjadi tidak bisa macem-macem sama kita based on ketakutan, atau karena mereka mencintai kita sehingga mereka menghargai. Pilihannya cuma 2 itu. Nah, artinya kita juga punya pilihan, kita mau membiarkan taman di hati kita menjadi taman yang gelap, suram, angker, dan menakutkan, atau kita mau menjadikan taman di hati kita itu taman yang indah, taman yang rindang, penuh dengan kedamaian, yang semua orang akan suka berada di situ. Pilihannya di kita. Nah, kalau memilih untuk, wah saya kayaknya mau menjadi orang yang, eee, kita nggak bisa ya disukai oleh semua orang tuh kita nggak bisa. Tapi minimal ketika kita merespon sesuatu yang tidak menyenangkan itu, orang lain itu akan melihat, "Wah, orang ini tuh elegan sekali ya menyikapi itu," gitu. Minimal tuh seperti itu, dengan kita menjaga taman hati, begitu. Oke, saya sudahi perjumpaan pada malam hari ini. Saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk latihan ya, baik yang saat ini sedang muncul di layar saya ataupun karena ini akan saya masukkan ke dalam YouTube, ataupun yang menyaksikan ini dari channel YouTube saya. Apa namanya, silakan latihan. Sebelum latihan pertanyakan dulu pada diri sendiri, seberapa penting saya untuk melakukan ini? Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Apakah kemudian kalau memilih untuk taman itu dibiarkan horor menjadi jelek, ya kembali lagi pada pilihan. Saya hanya menawarkan cara, sisanya adalah bagaimana teman-teman menggunakan cara tersebut. Saya hanya menunjukkan jalan, sisanya adalah bagaimana teman-teman mau diperjalankan di dalam kehidupan ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, salah sikap dalam memberikan, pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Google Meet, atas waktunya ya, karena ini apalagi yang sudah berumah tangga, ini malam Jumat ya. Nah, biasanya yasinan kalau malam Jumat kan ya. Jadi Yang jangan mana, Pak? kemana-mana, gitu. Oke, sampai bertemu lagi 2 minggu dari sekarang dengan tema bahasan yang saya belum tahu apa, jadi jangan nanya, tunggu aja nanti pengumumannya. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat Siap. istirahat.